Salam, salam, shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan hingga kita boleh memasuki hari baru. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar hingga kami pun boleh dibangunkan dari istirahat malam kami yang Tuhan berkati untuk kami boleh memasuki hari baru. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pun Tuhan berkati sabda suci firman Tuhan, dan boleh kami pun dituntun oleh Tuhan untuk kami boleh merenungkannya. Terima kasih Tuhan, berkati, sucikan dan kuduskan hati pikiran kami hingga kami boleh menerima firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kami hingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi landasan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, apakah adik-adik ada yang belum pernah berbohong? Ya, pasti dari kita semua pernah melakukan bohong. Ya, seperti contoh Iwan berbohong, dan adik-adik harus tahu bahwa bohong adalah penyakit yang mudah menyebar seperti virus. Ya, contohnya Iwan. Hari Minggu biasa Iwan kan ke gereja, tapi Iwan sedang malas, dia beralasan sakit perut jadi tidak ikut gereja karena Iwan sudah janji dengan temannya untuk main game yang bisa berempat, bisa berlima, dan bersuara. Ma, Iwan gak sakit perut, gak ikut ke gereja dulu ya. Mamahnya bilang, oh iya. Satu kali berbohong kepada mamahnya. Kemudian papanya, Wan, siap-siap Wan, ke gereja. Nggak ke gereja Pak, lagi sakit perut. 2 kali bohong. Terus papa mamanya mau berangkat, ada tetangganya, loh kok berangkatnya cuma berdua, Iwannya mana? Wan, kamu nggak berangkat ke gereja, lagi sakit perut tante. Ketiga, dan seterusnya. Kalau ketemu orang sekali berbohong tetap berbohong. Pada akhirnya Iwan menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, hingga mereka minta ampun kepada mamahnya, minta maaf kepada mamahnya. Nah, apakah Iwan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni? Mari kita buka Alkitab kita baca di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyinya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberal untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau.
Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Lah adik-adik, begitu pula bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa. Dan sungut-sungut itu didengar oleh Tuhan. Tuhan marah. Makanya Tuhan mengirim ular tedung. Tapi Tuhan itu maha kasih. Maka Musa suruh membuat tiruan ular tedung dari tembaga untuk dipasang di sebuah tiang, sehingga bangsa Israel yang dipagut ular tedung melihat ke tiang itu, maka dia akan tetap hidup. Itulah pengampunan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan telah mengajarkan kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita, kalau kita berbuat salah, cepat-cepatlah kita mohon ampun dan berusaha untuk hidup tanpa melakukan kesalahan lagi. Bagaimana caranya kita supaya kita tidak melakukan kesalahan? Ya, kita hidup dengan landasan firman Tuhan. Adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Ada pujiannya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, bacalah firman Tuhan tiap hari, tiap pagi. Nah, seperti saat ini, setiap pagi ada saat teduh yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita ikuti setiap hari, sehingga kita sebelum melakukan aktivitas kita dipimpin oleh Tuhan, dengan Tuhan menurunkan firman-Nya kepada kita. Tuhan memberkati.